Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Igrisa, kelas pendidikan kimia A. Saya akan menerangkan tentang UAS dari organik 3. Yang pertama itu menerangkan karakterisasi reaksi SN1 dan SN2, di mana reaksi SN1 itu reaksinya itu substitusi nukleofilik dan unimolekuler. Kemudian pada SN2 itu merupakan biomolekuler. Itu pada SN1 itu reaksinya orde 1, sedangkan pada SN2 reaksinya orde 2. Kemudian laju reaksi tidak tergantung pada konsentrasi dan kekuatan nukleofil dan hanya tergantung pada substrat. Berbeda dengan SN2, laju reaksinya tergantung pada substrat yang juga tergantung pada konsentrasi nukleofil. Selanjutnya untuk SN1, reaksi berlangsung secara 2 tahap, kemudian pada reaksi SN2 itu hanya 1 tahap. Selanjutnya, untuk laju reaksi tergantung pada stabilitas karbokation dari substrat, yakni primer lebih besar daripada sekunder, lebih besar daripada tersier. Kemudian berbeda pada laju reaksi pada SN1 itu laju reaksinya berbanding terbalik, intinya sekunder, primer dan tersier itu seperti terlihat di gambar. Kemudian nukleofil menyerang ion karbonium dari kedua sisi, sedangkan pada SN2 itu nukleofil menyerang dari sisi belakang substrat. Selanjutnya jelaskan arti definisi di bawah ini seperti nukleofil, elektrofil. Ini mulai dari nukleofil terlebih dahulu, yang merupakan suatu atom atau molekul yang kayak elektron, di mana memiliki pasangan elektron yang dapat disumbangkan atau berupa basa Lewis. Beberapa lain bermuatan negatif, kemudian yang lainnya penuh dengan muatan kuat di suatu tempat pada sebuah molekul. Selanjutnya pada elektrofil itu suatu istilah dalam kimia yang digunakan untuk menarik pada elektron, yang umumnya merupakan zat yang bermuatan positif yang mudah mendekati suatu pusat gugus yang kayak elektron, seperti contohnya ion H+, boron, dan Bf3. Berbeda dengan karbonium sendiri yang merupakan zat antara reaktif dan sering ditemukan pada reaksi kimia organik, misalnya eliminasi ElCb atau eliminasi ion pada C dan B, dan reaksi kimia organologam seperti pada reaksi Gringer. Selanjutnya pada karbonium itu adalah zat antara dalam beberapa reaksi organik yang memiliki muatan isomer atau muatan positif pada atom karbon dengan rumus R3C+. Selanjutnya pada dalam kimia organik itu memiliki istilah hiperkonjugasi yang merupakan interaksi elektron dalam suatu ikatan sigma dengan suatu orbital p, orbital seperti orbital yang antar ikatan, atau orbital p non ikatan berdekatan yang kosong. Kemudian ada momen dipol, di mana penggunaan ide momen pada dipol listrik yang mengukur suatu polaritas dari ikatan kimia. Kemudian pada suatu senyawa itu rumusnya C19H38 itu berhasil diisolasi dari minyak ikan dan plankton. Adapun reaksi hidrogenasi itu seperti senyawa 2,6,10,14 tetrametil pentadekana, di mana reaksi ozonilisis C19H38 menghasilkan CH3 dua kali berdekatan dengan C ikatan rangkap 2 dengan O dan suatu aldehid berantai karbon 16. Kemudian pada nomor 3 itu reaksi hidrogenasi 2618 itu seperti di gambar. Kemudian untuk reaksi ozonilisis C13H38 itu seperti di gambar di bagian B, seperti bisa dilihat. Kemudian bagian C itu berdasarkan UPAC-nya, struktur dari senyawa C19H38 itu seperti berikut. Ini nama UPAC-nya 2,68 26,10,14 tetrametil pentadekana. Kemudian ini bagian D itu untuk reaksi yang dapat membedakan senyawa produk ozonisasi C13 pada soal bagian D tadi. Itu seperti ini gambarnya. Kemudian pada senyawa ektokarpen adalah suatu senyawa yang mudah menguap, yang merupakan senyawa penarik sel sperma yang dilepaskan oleh telur rumput laut Ectocarpus silicolus. Sedangkan pada multividen, yaitu bagian B, adalah senyawa yang penarik sel sperma yang dilepaskan oleh alga coklat dengan nama ilmiah Coulperia multivida. Berikut strukturnya yang dapat digambarkan. Kemudian
Tentukan dalam konfigurasi absolut dalam pusat-pusat stereogenik. Ini diberi tanda kiral pada senyawa A, dan menentukan konfigurasi ikatan angka gugus samping butenil pada senyawa B. Ya, ini bisa dilihat senyawa A diubah menjadi senyawa C dengan cara reaksi hidrogenasi selektif pada ikatan angka dan cincin lingkar 7 pada struktur senyawa A. Ini bisa dilihat senyawa B yang diubah menjadi senyawa D dalam reaksi hidrogenasi selektif ikatan angka dan cincin lingkar 5, dan gugus sampingnya butenilnya yang misalkan hanya satu ikatan angka yang tidak terhidrogenasi. Jika gugus samping etenil atau vinil pada senyawa D direaksikan dengan asam bromida atau peroksida, gambar strukturnya senyawa D dan produk yang terbentuk itu dapat dijelaskan seperti ini di gambar bagian A. Itu ada ikatan benzennya juga. Kemudian untuk penulisan reaksi yang dapat mengidentifikasi keberadaan senyawa B itu seperti ini ya. Kemudian bagian C sendiri itu struktur produk senyawa yang terbentuk ketika senyawa A direaksikan dengan kalium permanganat dalam larutan asam. Berikut strukturnya bisa dilihat. Ini melalui intermediate karbokation yang paling stabil yang terjadi pada pergeseran hidrida. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini bagian D tadi. Antara vinil, bagian E reaksi yang tidak berwarna kembali atau warna coklatnya bromida bermudar. Bagian F, selanjutnya kita masuk dalam suatu kristal putih misterius yang berbentuk kristal X, di mana menarik perhatian banyak peneliti. Itu kristalnya sangatlah pahit, menyatakan bahwa X itu tidak berasa. Itu beberapa orang mengatakan hal tersebut. Namun belakangan ini riset melakukan penelitian di mana X itu memiliki rasa manis. Senyawa X dapat disintesis sesuai skema berikut. Bahan bakunya X adalah seperti hidrokarbon aromatik A yang mengandung 92,3% massa karbon dan densitas uap yang tidak melebihi 4 gram per liter. Berikut senyawanya. Ini adalah senyawa hidrokarbon seperti namanya hidro, dan karbon berarti merupakan senyawa tersusun dari atom hidrogen dan atom karbon, sehingga senyawa hidrogen memiliki rumus CXHY di mana X dan Y tergantung dalam golongan hidrokarbon itu sendiri. Untuk nama senyawa dari berikut itu HNO3 itu nitric acid atau disebut dengan asam nitrit. Kemudian ada H2SO4 asam sulfat atau disebut dengan hidrogen sulfida. Kemudian asam klorida, NaOH natrium hidroksida, dan amonia itu NH3. Untuk memperoleh massa teoritisnya sendiri itu dapat diperoleh dalam senyawa tersebut, yakni HNO3 memiliki massa teoritis 63,001 gram per mol, di mana persamaan reaksi dari HNO3 sebagai berikut. HNO3 menghasilkan H+ tambah NO3-. Kemudian untuk menjelaskan Marconi sendiri itu tanpa peroksida dengan hidrogen peroksida H2O2 itu yang memiliki zat kimia berwarna bening dan tidak berwarna serta memiliki kekentalan dibandingkan air. Zat kimia ini yang tersusun dari hidrogen dan oksigen juga dikenal dengan pemutih kuat. Berikut hidrogen reaksi yang bereaksi dengan hidrogen halida pada alkena. Berikut bisa dilihat gambarnya. Ini reaksi satu butadiena. Ini untuk satu butadiena yang tidak termasuk anti Markovnikov yang memiliki peroksida. Kemudian itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.